Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala persoalan yang kita hadapi. Kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberi iman pada diri kita masing-masing. Dan kita diberi kesadaran insya Allah untuk membuktikan bahwa kita itu memang beriman. Salah satunya adalah dengan mendatangi tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga niat kita bahwa ini semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti dengan itu kita mendapatkan ketenangan batin, itu adalah hal yang lain. Tetapi hal yang pokok adalah kita menjalankan perintah Allah. Dan kalau itu ditanamkan dalam hati dan meresap ke dalam tubuh dan darah kita, itu nanti tidak terlalu sulit melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Mudah ataupun susah, tapi kita siap untuk selalu menjalankan perintah Allah tersebut, sudah mencapai hal yang kita diharapkan atau belum hal yang lain. Salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi dan rasul, khataman nabiyyin, nabi terakhir, membawa risalah hal-hal pokok dalam mengatur kehidupan kita, dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal lain tentu saja dalam kehidupan dunia, karena itu kita mengenal ada ayat-ayat yang qauliyah yang disampaikan oleh Rasulullah terutama dalam hal ini, dan juga Rasul-Rasul sebelumnya. Dan untuk Rasulullah Muhammad SAW itu diberikan penjelasan-penjelasan yang kita kenal sebagai hadis, dan oleh para ulama itu juga diberi penjelasan-penjelasan yang kita kenal sebagai ijtihad para ulama. Itu semua adalah patokan-patokan yang dengannya kita bisa menjelajahi dunia sesuai dengan kapasitas kita sebagai khalifah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kiranya, karena itu Rasulullah pernah berpesan bahwa dunia itu kamu lebih tahu. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Padahal kalau kita pelajari, kalau kita kaji, yang dilarang itu tidak banyak. Karena itu yang bisa dijelajahi, yang bisa dilakukan itu banyak. Nah, berbeda dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu semuanya dilarang kecuali yang dicontohkan, dan itu tidak banyak. Nah, itulah hebatnya agama kita itu. Jadi nggak memberatkan ibadah mahdoh itu. Karena itu energi yang tersisa dari diri kita, kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mestinya kita gunakan untuk menjelajahi hal-hal yang memang diperbolehkan atau hal-hal yang sebenarnya kan tidak ada larangan di situ. Jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sudah setahun atau setahun lebih, dunia ini menghadapi hal yang sama. Jarang sebetulnya. Dunia kadang-kadang menghadapi ekonomi, tapi kan hanya negara-negara yang miskin saja. Negara-negara yang kaya tidak. Menghadapi kesehatan sama. Negara yang telah maju itu tidak menghadapi sama sekali. Kita masih ada vaksinasi kolera di negara maju enggak, di Jepang enggak, di Singapura pun sudah enggak. Tetapi saat ini kita menghadapi hal yang sama, yaitu pandemi COVID-19 yang menimpa orang Singapura, orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang, orang Korea, orang Indonesia. Itu adalah virus yang sama. Yang beda apa? Yang beda adalah bagaimana komunitas itu memberikan respon atau mencari jalan keluar untuk mengatasi virus yang sama tersebut. Virus tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu itu ujian atau itu bala, kita nggak tahu. Tapi yang jelas semuanya menghadapi virus yang sama. Sekali lagi yang berbeda adalah bagaimana komunitas yang menghadapi virus yang sama itu memberikan respon. Mereka negara-negara yang dalam kategori maju dalam ini berpendapat
bahwa jalan pertama atau jalan sementara minimal seperti itu yang bisa menghadapi itu selain penjagaan jarak 3M dan sebagainya adalah mengembangkan vaksin. Nah, kita lihat siapakah mereka yang berusaha keras, barangkali juga mungkin tidur hanya sejam dalam sehari, itu mencari solusi dari ciptaan Allah juga sebetulnya. Vaksin yang dikembangkan di Cina itu kan virus yang dilemahkan, itu ciptaan Allah virusnya. Bagaimana melakukannya dengan zat apa? Juga ciptaan Allah. Tapi mereka melakukan itu dan bisa menemukan hal-hal yang pada akhirnya semuanya memanfaatkan itu, termasuk kita orang Islam. Nah, negara lain misalkan di Jerman, Muslim sebetulnya, Sahin itu, dia mengembangkan cara lain dengan DNA kalau nggak salah atau molekul dasar, itu juga ciptaan Allah. Kita juga diberi sebetulnya molekul dasar itu, kita juga tahu, kita juga diberi virus, kita juga kena kan sekarang virus COVID-19 itu. Tetapi apa yang kita lakukan? Apa yang umat Islam di dunia ini melakukannya? Jamaah rahimakumullah, sebenarnya Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya. Di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini terkenal. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini terkenal. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Itu atribut atau tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mampu ta'munu billah itu untuk mewujudkan itu. Jamaah rahimahullah, kalau soal perkovitan aja kan sulit kita mengatakan bahwa itu khairan ummatin ukhrijat linnas. Kita cuma pengikut. Vaksin kita beli dan sebagainya. Vaksin apapun kita beli. Bukan kita yang mengelaborasi, padahal kalau kita mengelaborasi dan kita bisa menjadi sebagai kelompok yang pertama, sebagai motor dari elaborasi ayat-ayat kauniyah tersebut, ini kan berlaku ini khairan ukhrijat linnas, bukan lil mukminin. Jadi terhadap manusia. Kita hanya bisa melakukan ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalau ini bertindak, kalau kita semuanya ini bertindak sebagai lokomotif, punya kekuatan. Tidak mungkin kita bisa melakukan suatu hal yang ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar apalagi itu tanpa kita punya prestasi sebetulnya. Kekuatan sebuah atribut aja. Kita harus punya prestasi agar kita bisa melakukan ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanpa itu sebetulnya cuma diketawakan saja kan kita ini. Itu cuma keinginan saja tanpa ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan secara objektif untuk linnas itu. Jamaah rahimakumullah, tentu saja tidak ada manfaatnya kita saling menyalahkan diri kita masing-masing. Mari kita mulai lembaran baru. Ini barangkali salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang mukmin itu berusaha lebih keras dari linnas tadi. Sekarang vaksin, apapun vaksinnya lah. Tadi malam atau tadi pagi saya baca, India sudah menemukan atau sudah mencobakan vaksin yang home developed. Dikembangkan oleh mereka sendiri. India, bukan sebelahnya. Yang seagama dengan kita. India dengan Pakistan itu satu ras. Kalau Pakistan, mungkin kita akan, adalah wakil dari kita. Itu India. Sekali lagi, mari kita niatkan untuk menjadi khairan ukhrijat linnas. Tidak hanya sekedar kita membangga-banggakan bahwa kita khairan, tapi kita harus membuktikan bahwa kita adalah khairan ukhrijat linnas. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, pada peristiwa Uhud, yaitu peperangan kedua kalau dalam sirah nabawiyah itu. Kalau dilihat dari fenomenanya, sebetulnya itu adalah perang pertama. Waktu Badar itu sebetulnya yang dilawan oleh umat Islam waktu itu kan pengawal kafilah dagang. Nah, pada saat Uhud itu orang-orang Mekah merasa sangat sakit hati karena Badar itu dia kalah.
Karena itu dia siapkan betul pasukan itu dengan sebaik mungkin. Rasulullah sebetulnya melihat itu menawarkan atau berpendapat bertahan aja di kota. Tapi pemuda-pemuda yang tidak sempat ikut dalam peperangan Badar itu memilih untuk menyebutnya. Dan Rasulullah menurutinya. Nah, saya tidak bikin itu. Yang ingin saya sampaikan, sebetulnya kan umat Islam kan mengalami kekalahan itu. Kenapa kalah? Karena kan pasukan pemanah yang dipesan, diwanti-wanti oleh Rasulullah supaya tidak beranjak dari tempat di mana dia diminta untuk di situ, di sebelah tempat peperangan itu. Tapi pada saat melihat ghanimah, sesuatu yang sifat duniawiah, dia tergoda. Tapi yang menarik adalah ini. Sebenarnya kan umat Islam mengalami kekalahan, udah lelah, kalah. Tapi Rasulullah tidak sepatah kata pun mengeluarkan suatu cercaan, maaf. Pagi-pagi setelah subuh, kaum muslimin yang masih merasa menderita itu dikerahkan untuk mengejar pasukan Quraisy. Bukan soal mengejarnya, bagaimana Rasulullah itu memberikan teladan kepada kita. Mari jangan saling menyalahkan, apalagi sesama umat. Cari solusi. Solusinya kan memberikan kejutan kepada orang kafir Quraisy. Kejar. Dan pada akhirnya akan berhasil. Nah, ada ibroh di situ. Jadi kita sebagai umat Islam itu jangan begitu mudah mengarahkan telunjuk kita untuk mengemari secara mencaci maki pihak lain. Rasulullah sudah memberikan contoh. Itu kan teladan utama kita. Fi Rasulullah kan uswatun hasanah kita. Jamaah rahimahullah. Nah, dalam khotbah ini marilah sekali lagi yang pertama kita berusaha sekeras mungkin untuk menunjukkan kita bahwa kita adalah khairan ukhrijat linas, dan yang kedua dari pelajaran perang Uhud tadi, mari kita tidak mudah untuk mencaci maki pihak manapun. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma in as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi nari jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.